Tadinya mau headbang guys, tapi rambutnya udah nggak gondrong lagi. Terus tadi nyenggol apa tuh? Nyenggol gelas kayaknya. Oke guys, yuk selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Wih gila, padahal udah gelap guys, tapi masih rame nih, tanda-tandanya anak PKL nggak boleh pulang nih. Jadi hari ini kita take podcast 3, luar biasa semangatnya PKL ini. Coba kita dengar suara, tepuk tangannya gimana semangatnya? Wih, gokil, masih pada semangat. Alhamdulillah nih, semoga mereka nggak diomelin orang tuanya dan tetap banyak ilmunya, nambahnya, makin pinter. Amin. Oke deh guys, jadi gue Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini gue mengundang seorang teman kecil gue yang ngenalin gue sama dunia jahanam. Bukan dunia jahanam, jadi kita sama-sama masih muda waktu itu, jadi masih labil mau jadi apa, sama-sama udah kuliah. Kita padahal nggak seumuran, beda setahun. Tapi kita rumahnya tuh benar-benar sebelahan, nempel. Kita sering nongkrong di gentengnya dia, sering main remi, sering nonton film dewasa. Jadi ya pokoknya kenakalan remaja biasalah gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol sama namanya Mas Ferry. Boleh Ferry, silakan masuk. Wih, luar biasa. Sawadikap. Oh, ini orang Thailand. Oke, ini namanya adalah siapa Mas? Ferry apa? Ferry Aprianto. Lahir bulan Desember. Oke, mulai jokes loh Bapak, mohon maaf Mas, karena anaknya 2. Iya betul. Ferry Aprianto pastinya lahir bulan Mei. Benar. Oke, jadi Ferry ini adalah yang tanda tangannya gue curi. Jadi tanda tangan gue tuh ngikutin tanda tangan lo Per, yang depannya itu yang F itu, ya kan gini kan depannya kan? Ya. Nah itu sama tanda tangan gue. Padahal itu gue bikin dari chord G ya? Oh dari chord G lo ngikutin juga? Berarti sama kita. Ya itu, jadi ya itulah prinsip memodifikasi. Jadinya gue waktu itu bukan orang kreatif, tapi kadang lihat oh tanda tangan kayak gimana, oh gue ngikutin Ferry aja deh, karena sama-sama F kan depannya kan, lo bukan V kan? Bukan, Fanta. Fanta, jadi kita sama-sama Ferry, Faisal. Nah kalau lo sekarang bisa dibilang kalau kenalan sama orang lo ngenalin sebagai apaan Per? Gua sekarang hanya sebagai ya pedagang, pengusaha. Itu punya ini retail apa? Enggak sih, kalau itu udah, kalau sekarang sih ya masih dagang kecil-kecilan lah. Sebelumnya gua properti, bisnis ternakan, ikan. Macem-macem deh tuh ya, pokoknya berdagang tuh ya. Sampai bikin studio desain juga waktu itu. Sempat kayak gitu. Oh iya, lu sempat jualan rumah ya waktu itu ya? Properti ya, desainnya banyak sih gua waktu itu. Semua jadi, gua garap semua gitu. Oke. Kalau lu kan bukan fotografer jatuhnya bukan. Kan ya? Gua videografer juga bukan. Desain 3D, desain grafis, desain 3D aslinya. Jadi kalau kita flashback ke belakang nih, waktu itu pertama kali gue main sama lo lagi ya, kita kan teman-teman kecil sering main tuh, suka bikin komik ya kan? Masih inget nggak lo? Dulu kita suka ngikutin Dragon Ball ya kan? Bikin komik apa kayak Subasa di buku gitu. tulis, ya di buku dicoret-coret. Pokoknya udahlah bocah-bocah kayak gitu. Sampai pada suatu waktu gue lagi libur apa ya? Lo tuh lagi dengerin di teras rumah lo tuh dengerin Laruku tuh. Ya. Masih inget nggak waktu itu? Tapi cikal bakal kita mau main bandnya itu lagi fogging. Oh lagi fogging? Oh iya benar lagi fogging. Terus fogging pada keluar semua, terus gua ketemu lu karena dari SMA kita udah jauh ya. Lu di Bogor, gua di Jakarta kan. Kuliah lu waktu itu di? Gua di Binus. Oh iya di Binus ya. Ketemu ngomongin band, ngomongin Laruku. Oh iya. Gara-gara fogging itu ya, jadi kita keluar yang walaupun sebelah rumah tapi karena beda temen, beda circle, akhirnya keluar jadi ngobrol waktu itu. Ngomong soal Laruku ya. Jadi main band, awalnya nggak bisa, apa sih gue paling inget lu ngomongnya tuh, gue tadinya mau main gitar. Karena lu punya gitar kan, gitar akustik Yamaha lah gitu ya. Karena badan lu gede, lu main drum aja Fer. Gue inget banget itu. Oh gue ngomong gitu ya? Ya lu Fer, Nen badan lu kan gede, lu jadi drummer aja ya? Padahal lu punya skill drum nggak? Nggak ada. Nol. Skill drum nol. Tapi kenapa waktu itu lu iyain? Nggak tahu gue juga. Jadi kalau flashback gue ngomong kayak gitu ya dulu ya? Iya dulu gitu. Karena gue kan main gitar. Oh berarti gue udah kuliah waktu itu ya? Lu udah kuliah di Bogor ya? Oh iya bener, gue kuliah di Bogor, lagi libur, terus fogging. Gue ngajakin itu, terus lu pun nggak punya drum waktu itu kan? Nggak punya. Pernah punya cita-cita jadi drummer nggak waktu itu? Nggak ada.
Gue dulu latihannya juga apa? Pakai ini. Pet ya. Drumnya Irul dulu pertama. Oh iya, teman-teman. Jadi kita minjem drumnya temen lo ya. Oh, taruh di rumah lo ya. Taruh di rumah gua tuh yang kita berisikin tetangga tiap jam 4 sore sampai jam 6. Oke. Kita berisikin tetangga depan rumah lo tuh Pak Denny itu. Almarhum ya. Kita main band, dia geber motor. Nggak mau kalah. Ya pokoknya kita nggak terlalu mikirin sekitar, waktu itu cuek aja ya. Karena masih bocah, nggak ngerti peraturan. Kalau peraturan. sekarang kita malah jadi nggak enak ya, anjir dulu kita berisikin orang. Akhirnya baru mikir juga ya. Dulu cuek aja, nggak pakai peredam, nggak pakai apa. Nggak pakai peredam, main musiknya bukan musik yang slow ya. Iya, nggak jelas. Musik nggak jelas, apalagi lagu-lagu Jepang kan begitu kan, aneh-aneh ketukannya, drama efeknya. Nggak bisa dinikmatin tetangga lah. Nggak bisa dinikmatin tetangga, bukan lagu yang kekinian gitu, yang slow. Bahkan kita manggung 17-an aja. Aduh. Pokoknya larugo ya. Iya, itu awal-awal kita manggung ya. Tingkat RT. 17-an tingkat RT di lapangan dekat rumah gitu guys. Terus habis itu berkembangnya kemana Per? Kan gue akhirnya mutusin cabut kuliah tuh, gue udah semester 7, gue mutusin mengundurkan diri, gue mau jadi musisi tuh. Apalagi ketemu tandem lo gitu, terus kita ngajak Reji tuh ada di situ, dia nggak mau masuk di kamera ya. Iya kan ya? Kita ngajak pertama Reji bukan? Kita ngajak Reji ya. Iya, jadi gue gitaris, ya emang bisa main gitar, Perry juga bisa main gitar, tapi karena badannya besar, gue suruh main drum. Terus kita ngajak Reji waktu itu udah bisa nge-band? Udah bass dia. Udah bass dari kampus. Oh, dari kampus udah sering band. Oke, bass. Terus kita ajak. Ada vokalis deh tuh. Vokalis kita siapa pertama kali? Tabel ya. Oh iya, Tabel ya. Oke, itu ya dia emang penyanyi lah. Ada lagi personil yang nggak bisa alat musik tersebut. Nah iya, tetangga kita juga guys. Jadi kita punya tetangga 3 rumah dari sebelah rumah gua. Itu dia ganteng orangnya. Terus kita ajak main gitar. Gue masih inget nggak gue ngomong apa ke dia tuh? Lupa gua. Oh nggak inget ya. Jadi kalau gua nggak salah inget sih, Pan, lo kan jago main Winning Eleven, udah lo pasti bisa main gitar, ya kan? Iya, lo apa aja bisa, lo main gitar aja. Iya, gitar. Oh pertama keyboard. Ya bukan main gitar, berarti pertama keyboard. Keyboard. Minjem keyboardnya Adit. Iya, keyboard gereja. Kan? Keyboard gereja. Jadilah kita 4 orang sotoy, terus nambah vokalis 1 yang emang suka nyanyi, kita bikin band, latihan di rumah gua ya. Gua bikin studio ya. Beli drum. Tiap jam 4 kita bareng latihan. Gua nunggu di rumah main game PC PS. ya. Game PC sama PS ya. Nungguin lo pada datang, udah kita berantakin tetangga. Itu sampai berapa tahun kita ya? Wah, lumayan lama lah. Karena kita latihan di rumah itu malah sering ya. Sering. Di studio malah, di luar malah jarang. Gitu. Anda kan nyari hematnya juga tuh. Kita kan nggak ada yang kerja kan. Waktu itu kan penyokong dana mak lo. Iya. Gua nggak ada duit ya, pokoknya latihannya dari ini. Nyusahin orang tua. Tuh ya. Terusnya berjalan selama berapa tahun, akhirnya kita manggung di panggung pertama inget nggak? Selain di 17-an itu. Yang udah ada IO ya. Oh itu yang nggak ada IO. Itu yang masih amatir. Oh yang ada IO-nya inget nggak? Yang gondrong itu gue lupa. Itu. Manggung di ITC, ya pokoknya kita ITC Depok, terus Tamini udah mulai kayak artis dah. Oke, keliling mall. Skill juga udah mulai bertambah. Karena kita waktu itu genrenya agak Jepangan gitu ya. Ya, pop Jepang, J-rock gitu-gitu. Yang itu tingkat drumnya sih sebenarnya sulit. Nggak standar lah. Lu mentang-mentang udah bisa, nggak standar. Sulit itu Per. Sulit ya. Iya kan, ketukan-ketukannya tuh aneh-aneh gitu. Tapi lu dengan sotoynya nyoba aja kan, karena latihan ya. Ikut kursus nggak waktu itu? Pernah, tapi itu juga karena gua orangnya nggak suka monoton kan. Jadi bosen udah, gua keluar aja. Paling banyak kan dengerin YouTube. Zaman dulu kita masih udah ada YouTube ya. Udah, tapi masih jarang banget. Dari CD dibajakan. Dibajakan tuh punya Bejo tuh gue pinjem. Kalau ngeliat orang ngeband kan manggung kita, wih jago ya gitu. Lebih tertantang ke situ. Oke. Jadi ngopi paste aja kerjaannya. Dia mainnya gimana, kita copy paste aja gitu. Lebih banyak begitu. Kita juga ikut nonton festival di Jepangan, di UI, kita ikutin dengan mimpi, kapan kita manggung. Kita nggak pernah lolos audisi. Jadi dengan sotoynya akhirnya band itu terbentuk sampai perjalanannya itu kita sampai punya mini album. Iya.
Setelah ya kita masuk IO dulu ya. Oh iya, ikut IO. Ikut orang IO, kita dibawa keliling-keliling. Keliling mall itu ya. Keliling mall. Mulai kita kenanya itu sama yang Naga Suara itu di produser deh ya. Om siapa tuh namanya? Lupa gue, Om Endro apa ya. Di BSD ya, waktu kita bangun di BSD. Oh iya benar, lagi bangun di BSD. Tapi lo ingat waktu kita dapat suruh datang ke Naga Suara, rasanya kita kan. Iya kan, rasanya akhirnya jadi artis kita. Jadi artis juga gua. Tapi tercapai nggak jadi artis? Belum. Belum ya. Tapi ya udah kan ditawarin itu, kita disuruh ngantri kan waktu itu kan, karena dia lagi nanganin band Apple kalau nggak salah deh. Yang cewek yang itu yang cewek-cewek itu yang dari Malang. Iya, cewek semua. Iya. Kita suruh waiting list, sabar aja sambil kita bikin lagu-lagu yang lebih komersil kan. Saat itu yang tadinya kita Jepangan, jadi beralih ke sama kayak siapa itu yang band yang udah mulai yang dari Naga Suara. Siapa lupa gue itu. Suruh ngikutin gaya Melayu lah zaman dulu Melayu. Iya, waktu itu. Yang Melayu Regi doang. Jadi kita udah ikutin pasar. Akhirnya penantian itu nggak datang-datang, kita mutusin patungan. Iya, mini album. Patungan berapa, masih inget nggak ya? Lupa gua. Lupa deh ya. Pokoknya kita rekaman di studionya si Angka ya. Angka. Oke. Zaman dulu itu. Rekaman waktu itu berapa hari, inget nggak? Nyampe seminggu apa nggak? Oh nyampe ya? Inget sih berapa? Semingguan ya? Oke, jadi kita datang ke dia, tag-nya satu persatu ya. Drum itu dulu pakai akustik, terus baru drum dulu kan ya, biar gampang. Drum dulu, lanjut gitar, baru terakhir vokal semuanya kan ya. Backsound, Regi. Oke, backsound juga ada backing vokalis. Terus band mini albumnya itu jadi, kita jualannya kemana Nen? FB ya dulu ya? Iya, ke Facebook sama ke... FB udah ada ya? Udah. Bukan Friendster ya? Apa? Friendster bukan ya? Enggak, udah ganti, udah Facebook gitu. Oh, sama yang menang RBT dulu kita. Oh iya, kita sempat menang RBT Tingtung ya? Iya, Telkom. Itu juga menangnya kan karena kita nge-like sendiri. Ada triknya aja. Ada triknya kan? Iya. Karena segala sesuatu yang di-vote di luar real gitu ya, vote luar, itu pasti bisa diakalin. Bisa diakalin kan? Lu kan apalagi lo orang IT. Terbukti itu bisa. Terbukti menang, akhirnya dapat penghasilan dari juara ala-ala. Dapatnya berapa? Aduh, kecil banget ya. Gope nyampe. Hadiahnya. Gope kayaknya. Iya. Tapi kalau di RBT-nya karena kita orang ke berapa ya? Orang nggak bukan orang keduanya, karena kita udah kesunat banyak layer tuh. Jadi lebih kecil kan waktu itu. Pas kita rekap tuh kecil banget gitu. Oke, terus kita punya album, kita coba manggung kemana-mana, sampai akhirnya gue merasa tua. Mungkin merasa apa ya, kok kita nggak gini-gini aja. Nggak berkembang gitu ya. Itu umur kita udah 25-an ya? Gue lupa lah. Pokoknya gue kuliah 2000, lu 2002, gue 2003. Gue lulus 10 tahun, satu gua. Oh iya, lu 7 tahun gua. S1-nya? S1 7 tahun. Kalau BINUS tuh? BINUS 2005 pindah ke Gunadarma. Itu BINUS pun juga biayanya udah besar saat itu ya? Bisa beli satu Vespa lo ya? Udah besar. 2005, IT masuk IT karena gue merasa terjebak di IT, gue salah jurusan anjir. Gue niatnya mau bikin game kan, dari dulu video game. Gitu. Kata om gue, masuk IT. Rupanya masuk IT itu bikin coding gamenya, bukan bikin. Gue maunya bikin gambarnya, bikin 3D-nya. Salah jurusan gue. Jadi selama gue kuliah gue nggak suka. 2005 gue pindah ke Gunadarma, aslinya 2 tahun pun juga lulus. Tapi karena gue sama lu main band, kita nggak jelas, sudah sampai 2010 baru lulus. Kita vakum band, lulus gue. Oh iya, lu lulus kuliah, gue baru mulai kuliah tuh berarti 2010. Oh yang di BSI? Iya yang di BSI. Lu di BSI. Oke, lu lulus kuliah, terus ngapain? Yang lulus Gundar tuh? Habis itu kerja kantoran. Oh sempat kerja kantoran? Bagian IT. Kartuku ya kalau nggak salah ya? Ya. Ngurusin apaan tuh Nen? IT gua. Oh sesuai jurusannya sama kuliah ya? Tapi IT-nya lebih ke support network yang gitu, bukan coding. Lebih ke itu. Oke, itu berapa lama? Itu hampir, pokoknya gua setahunan karena gua 2011 gua tiba-tiba lanjut S2. Oh, itu ceritanya gimana sih waktu lo ke S2 tuh? Nyari beasiswa apa? Sebenarnya awalnya karena putus cinta. Oh, putus cinta. Putus cinta malah jadi pengen pinter ya? Karena dalam 2011, apa 2010 gue lupa. Ya mantan gue kan udah lama lah ya. Udah mungkinnya udah pengen nikah lah gitu lah. Tiba-tiba putus.
gue bingung, nggak bisa ngelupain kan. Saat itu ada lowongan beasiswa ke luar negeri, ke Taiwan waktu itu gua, tempatnya F4 lah. Oh iya, FC. Mereka nggak tahu nih FC. Oke, terus? Di situ langsung gua coba, ya diterima. Karena lebih gampang beasiswa di luar negeri daripada lo ngambil beasiswa Indonesia. Tes waktu itu apa gimana? Tesnya cuma TOEFL sama rekomendasi dosen aja. Oh, tes bahasa Inggris juga TOEFL itu ya? Kalau lo misalnya ke Jepang atau apa, lo bahasanya, lo ngambil jurusannya apa kampusnya internasional apa yang lokal. Kalau internasional berarti lo yang dites bahasa Inggris. Di situ gue berangkat aja, diterima. Keluar duit nggak pas berangkat? Tiket aja. Oh, bayar tiket sendiri pertama ya? kali aja. Tapi biaya masuk kuliah? Gratis semua. Oh, karena gratis beasiswa gitu ya? Makanya gue bilang kalau lo ngambil beasiswanya Indonesia tuh kan banyak tuh beasiswa Indonesia. Dia pasti kompetensi, nilai yang lo lihat nilai. Ujiannya tuh ujian kayak lo ujian sekolah aja. Kalau beasiswa lo ngambil beasiswa kampus yang dituju, kayak misalnya di Jepang, di Tokyo apa di Taiwan di mana gitu ya, Taipei. Itu yang dilihat bukan nilai lo, tapi lo mau nggak ke sana? Karena mereka butuh orang internasional sebenarnya. Naikin grade dia kan. Semakin banyak orang luar, grade kampus itu naik dia. Gitu. Oh, gitu dulu tuh ya? Iya. Tapi karena gue bukan karena gue pinter karena apa, tapi gue berangkat aja, gue males di Indonesia, kepikiran mulu. Iya. Kepikiran mantan ya? Mantan, cabut lah. Gitu. Oke. Di situ gue juga ngambil IT. Oh, S2 itu? S2-nya IT. Oke. Di tengah jalan, gue patah tangan. Iya, yang lo kepleset itu ya? Gue patah tangan, gue harus balik ke Indonesia. Saat itu emang gue lihat di kampus itu ada jurusan video game. Oke. Digital media design, nah ininya. Oh, digital media design itu jurusannya. Terus video game. Tapi itu kelasnya bahasa Cina. Nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Speakingnya tuh bahasa Cina semua. Karena gue lagi patah kan, gue pulang, gue belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Di ACC sama rektor internasional, oke, silakan pindah. Kita bypass persyaratan, tidak perlu pakai TOEFL Cina, silakan pindah. Pas gue di Indonesia, berapa bulan ya? 4 bulan kali gua benerin tangan. Gue belajar bahasa Cina tapi nggak masuk. Maksudnya nggak ngerti. Lewat mana lo belajar ya? Privat. Oh, guru datang. Gue datengin dia. Oh, lo datengin dia. Privat gue nggak ngerti karena dia punya intonasi kayak bahasa Arab. Lo salah orang ngomong. Apa? Hah? Dia ngajarin orang Indonesia apa orang Cina? Orang Indonesia. Orang Cindo lah. Oke, Cindo. Tapi dia punya intonasi yang sama kayak bahasa Arab. Lo salah tinggi rendahnya nada, salah arti. Wah, nggak masuk gitu gua. Bingung gua. Ditambah Latinnya bahasa Cina itu buatannya Amerika kan. Pinyin tuh kan. Pinyin itu Latinnya kita ngomong Indonesia A kan, kalau Amerika kan E. Jadi Latinnya pun beda kita baca. Padahal itu A harusnya. Kenapa dia E gitu. Jadi kan bingung. Pusing banget ya. Pusing. Terus itu, wah udah mau masuk lagi gua, udah waktunya udah selesai kan harus berangkat. Berangkatlah gua, balik. Habis itu gue balik nggak mau ke desain, gue masuk ke IT tuh. Lah gimana kan udah ditanda tangan itu? Dosen gue ngomong, Fer lu bukannya pindah IT? Enggak pak, nggak jadi gitu. Tiba-tiba pulang keluar kelas gue dipanggil rektor internasional, dimarah-marahin gue. Kalau kamu nggak mau pindah, bayar sendiri. Pakai bahasa Inggris? Iya, kalau lo nggak mau pindah ke bahasa Cina apa ke desain, kan gue udah request desain kan. Kalau lo tetap mau di IT nggak mau pindah ke desain, lo bayar sendiri. Saat itu gue nggak tahu biayanya berapa ya, mungkin mahal ya, karena beasiswa gue nggak terlalu ini sih. Mau nggak mau lah, ya udahlah pak, gue masuk desain aja. Wah itu benar-benar bingung gue. Temen-temen lo orang Cina, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Gue datang duduk diem aja gitu. Anjing gue ngapain lagi? Dan orang Taiwan mukanya kayak kita, bukan kayak Cindo, bukan kayak Cindo. Oh, mukanya kayak Indonesia aja gitu? Iya, yang Taiwan ya. Kalau yang kayak Cindo putih itu memang ada berapa. Tapi kebanyakan kayak kita. Makanya gue dulu disangka orang Taiwan. Mereka ngomong bahasa Cina sama gue gak ngerti. Terus gimana, Nen? Wah, gue bingung. Temen gue orang Turki apa kalau ketemu, very crazy man. Katanya gitu. Aja orang gila katanya. Udah gue selama sebulan itu bengong aja. Oh, dosen ngomong apa, anjir. Yaudah ada yang datang satu mulai mau belajar bahasa Inggris ke gua, belajar bahasa Inggris. Udah pas tektokan udah jadi mulai. Bisa tuh ya? Jadi bisa. Ih, gokil. Dan gua malah pede kalau waktu saat itu ya, kalau sekarang udah lama nggak make. Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris itu harus berdasarkan rumusnya kan, SPOK-nya kayak orang Indonesia lah. SPOK. Sebenarnya kalau lu nanti di luar di lapangan nggak perlu kayak gitu, kecuali lu formal. Yeah.
Kalau presentasi ya, tapi kalau kita ngobrol mah hajar aja. Yang penting ngerti tujuannya. Penting ngerti. Ya. Okay. Tapi lebih malu ngomong sama orang Indonesia. Karena sama-sama belajar kan pakai gaya gitu. Iya, tapi harus kalau struktur gitu, grammar gitu ya. Kalau sama orang India ngomong ini, udah hajar boleh aja. Hajar aja. Malah lebih enak gitu. Bahkan gua waktu presentasi desain internasional tuh orang Jepang, kan kita kan presentasi besar ya. Apa sih namanya gue ya, paper internasional. Orang Jepang itu ngomong gue nggak ngerti ngomong apa ngomong bahasa Inggris. Itu aja pede anjir, berarti gue bisa. Ya udah gue ajar gitu, maju. Itulah makanya kalau lu berani udah nggak pakai takut lah. Oke. Bahasa Inggris juga ya elah apa sih gitu. Oke. Nah, gitu. Ada lu sempat ketakutan ya, lu udah ikut private tapi nggak berhasil. Yang ngajarin bahasa Inggris gua kan bini gua waktu belum jadi bini. Oke. Waktu belum jadi bini dia ngajarin bahasa Inggris. Gak bisa juga gua, tapi pas udah di sana bisa. Makanya gua di desain gua itu takjub sih, gua suka desain game tuh ya. Desain apapun ya di Asia, Taiwan, Jepang, Korea itu yang berbau-bau desain grafis ya. Gua takjubnya itu dia saat itu 2011 itu sudah disupport anak-anak S1, S2 mah sebenarnya pengembangan ya. Karena gua di S1 nggak ada desain, gua seolah-olah kayak anak S1. Itu udah support semua kayak gini-gini nih. Tool semua gua udah support di kampus ya. Zaman dulu kita mana ada kayak gitu. Iya. Udah asal di kampus apaan sih? Nggak dapat apa-apa. Iya. Kalau di sana tuh kayak lu misalnya desain produk. Dia disediain gergaji apa semua. Oh, ada toolsnya lengkap gitu ya. Keren, misalnya gua bilang keren banget. Okay. Anak 3D-nya juga begitu, wow, keren banget. Gitu. Untungnya gue bisa bertahan, bisa bertahan. Gue dapet kerja sambilan, bikin video game juga saat itu. Oh, bikin. Gue dapet sambilan juga, cuma moto-moto. Apa itu gue lupa, dapat gajinya 5 juta apa berapa? Motonya cabang ini loh, kan di situ ada rumah-rumah tua. Rumah-rumah tua bekas reruntuhan gempa. Di dalamnya tuh ada pernak-pernik zaman dulu tahun 90. Bagi mereka mungkin udah antik ya, tahun 90. Gue cuma ngambilin sama teman-teman gue foto. Objek 1, foto objek 2. Dibayarin lumayan. 5 juta. Gue ada kosan tuh. 5 juta. Gokil juga. Enak gitu. Atau desainnya gue bikin video game, cuma kerjanya bikin objek batu, jadi 3D ya, pohon, rumah, udah. Pakai aplikasinya apa? Gue dulu 3D Max. 3D Max. Gue 3D Max aplikasinya. Itulah bertahan hidupnya gue di situ. Jadi yang biaya kuliah dibayarin, lu juga punya uang jajan ya dari kerja sambilan itu ya? Gue sekali beli Gundam 4. Anjay, Gundam harga berapa? Di sini 1 juta kali ya, zaman dulu. Di sana murah sih. Gue beli PS3, gue beli Xbox. Iya, waktu itu gue juga sempat nitip ini, tablet 2 malah ya. Nexus ya. Lolos tuh ya, nggak kena bandara tuh ya. Gue jual lagi lumayan untungnya, karena di sana lebih murah waktu itu ya. Iya, kamera juga, gue nggak kesampaian yang kamera. Gitu. Banyak murah-murah. Tapi yang gue bingung kenapa gue lolos ya. Harusnya kan di screener. Iya, rezeki gue berarti Ber. Kan gue yang untung dong gitu. Terus lo ini, apa namanya, udah lulus kuliah S2 berarti itu 2 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, lulus. Lulus. Wisuda di sana apa? Lulus. Hah? Wisuda di sana. Wisuda di sana. Berarti lantai lo ke sana? Iya, ibu gua ke sana, pacar gua saat itu si Amanda tuh ke sana. Jadi istri gua, jadi istri gua. Saat itu, bini lo. Udah ke sana masih pacaran sih. Nah, udah pada ke sana semua. Oke. Habis lulus wisuda ngapain? Lu coba ngelamar kerja di Jakarta? Ngelamar kerja di perusahaan video game Korea sih gua dulu. Oh, oke. Bulan Korea, tapi saat itu berapa ya, 1 bulan sebelum gua mau nikah kalau nggak salah, gua di-cut sama dia. Karena nggak sesuai dengan ritme. Ritme orang Korea lebih kejam sih daripada Jepang. Hadis dia. Kalau Jepang disiplin, kalau Korea ngebut. Ngebut harus gitu. Kalau Jepang disiplin gitu, lebih enak. Kalau Korea ngebut. Kalau kita keteter nih ketinggalan udah, di-cut lu. Oh, segitu ngejarnya dia. Akhirnya gua di-cut gue habis itu ketemu Regi ya kalau nggak salah. Nikah dulu ya, habis itu nikah. Gue bikin rental PS4 waktu itu. Oh iya, lu langsung berwirausaha deh itu ya. Berwirausaha, gue males lah gue kerja waktu itu, wirausaha dulu. Bikin rental PS4, saat itu juga pertama di Depok kan PS4 dulu. Oh iya, bener. Gitu. Bagus, berjalan bagus bisnisnya, habis itu gue ketemu Regi lagi. Kita bikin project desain. Gue mulai bikin kantor-kantoran kayak gini lah, kantor-kantoran sama Regi. Waktu itu Regi punya teman-teman anak kuliahan juga jadi kayak gini juga ya. Digaji, kita punya
project saat itu 2015-17 ya Ji ya? Lupa. Itu projectnya 300 jutaan. Itu saat itu udah besar. Bikin apa tuh? Dulu kita bikin aplikasi learningnya tuh kayak sekarang mungkin lebih kayak learningnya yang di apa? Lo pilih-pilih di layar tuh. Misalnya tubuh ini diklik, ntar ini apa artinya tanpa buka buku. Oh iya. Lebih ke digital. Tapi proyeknya berhenti tengah jalan, baru dibayar 100 sampai 200 juta, sisanya hilang. Itu gua sama Reji kebingungan bayar pegawai, akhirnya bayar teman-teman, bayar vendor semua. Tapi alhamdulillah terselesaikan karena temen ya. Oh iya, waktu sempet lo nawarin ke gua itu ya? Kayaknya sempet tuh yang ya. ke rumah Reji kan waktu meetingnya tuh ya, sama Bang Apip gitu kan. Iya. Terus? Ya sama Apip segala, itu lip sync, isi lagu semua. Tapi itu di tengah jalan bubar lah. Bubar udah. Habis itu sama Reji dapat side job bikin video Pertamina lah, apalah 20 juta. 20 juta ya kalau nggak salah. Yang ini siapa? 25 ya, hah? Yang turun siapa? Gua Reji Opan waktu itu. Hah? Lu yang turun megang kamera? Oh enggak, lebih ke ini, video desain, videografis. Oh, 3D animasi gitu? Lebih ke situ, ada syuting. Habis itu ya collapse ya, udah nggak lanjut lagi gitu ya. Gitu. Kenapa waktu itu nggak dilanjutin? Padahal kan skillnya ada tuh. Karena tetap sih balik lagi ke apa nyari market ya. Kita sempit kan, kita nyari kliennya maksudnya. Nyari kliennya. Impian mah ada tetap bikin itu. Tapi kita nggak dapet itu. Oke. Nah, akhirnya ya udah, Reji berdiri sendiri, dia usaha apa, gua. Lu rental PS4-nya masih jalan. Terus sempat ada kejadian tuh, rental lu tuh. Dirampok habis. Dirampok berapa biji waktu itu PS4 10 apa? 10. 10 biji dibawa tuh di gondol tuh. Pegawai lo diapain? PS4, TV-nya di gondol, komputer di gondol, CCTV di gondol, pegawai gua diikat di jalan, di lantai. Di lantai. 1 minggu anak gua mau lahir. Oh iya bener ya. 2015 kalau nggak salah. Jadi diujinya segitunya ya? Iya. Gila punya rental PS4. Itu udah bagus itu, gua per bulan udah besar. Udah oke banget ya. Jauh lah zaman UMR zaman UMR dulu berapa ya? 2 jutaan kali ya. 2 juta 3 juta. Jauh lah, itu jauh banget. Itu enak banget. Oke. Akhirnya karena gua belajar bisnis dari jasa, rental PS itu kan jasa. Udah gue berjalan bisnis terus, bikin pangkalan gas. Oh iya. Karena kebetulan ya ada penyongkong dana ya. Gitu. Jadi jeleknya ya gonta-ganti. Lebih jelek kayak gitu. Oh jadi lu sempet jualan gas tuh, Ber? Gua pangkalan gas. Oh bukan yang keliling-keliling nganter gas gitu? Pernah saat kondisi. Oh pernah juga? Saat kondisi lebaran. Lebaran. Pada pulang kampung pegawainya. Pulang kampung, gua harus ngabisin gas 300 biji saat itu juga. 300 tabung? 300 tabung kecil. Ukuran berapa? 3 kilo? Saat itu juga, kalau enggak besok gua datang lagi 300 lagi. Ini gimana gua buang. Anjay. Lu kemana waktu itu? Keliling Depok, gua pakai motor roda 3 keliling. Gas gitu. Datengin ke warung, karena target gua bukan orang biasa, warung. Iya, bukan langsung, tapi warung. Kali beli kan 10 kalau warung kan. Gitu. Udah kayak gitu udah. Anjay. Seperjuangan itu tuh ya. Iya. Kalau ngomongin bisnis ya, habis itu Ikan. Lohan zaman dulu ke Lohan. Itu Lohan juga bagus gua. Beli dari Thailand, ekspor impor ya. Kalau keluar gua belum jualan. Pernah waktu itu orang dia mau beli tapi nggak jadi. Itu bagus, sampai banyak pemasukan juga dari situ. Karena bisnisnya tren ya. Lohan itu kan musiman ya. Pas turun udah habis. Oke. Nah pas musim cupang, lumayan nggak? Sempat pernah sama si Bejo tuh. Terus? Tapi karena ya kita mah cuma bisa nernakin ya, tapi ngejualnya nggak bisa gitu saat itu. Kendalanya di situ gitu. dia. Karena beda deh kayak Lohan. Kalau Lohan lo harga bisa 5 juta, 10 juta. Kalau cupang kan 100.000. Beda gitu. Oke. Habis itu habis itu ini gua plasmanya, ada supplier ekspor impor ikan di Depok nih. Gua plasmanya dia. Plasma tuh apa? Plasma itu lu punya barang, lu gedein nih. Gue yang gedein. Dia ngambil dari petani, dia nggak mau gedein tapi lempar ke gua. Ntar gua beli barangnya gitu. Itu juga bagus saat itu. Akhirnya pas corona lah. Oh, pas pandemi. Pas pandemi itu. Udah mulai itu stuck nggak tahu mau ngapain gitu. Oke.
Akhirnya karena gue punya ruko, daripada nggak kepake kan, terus orang tua udah pada pensiun kan, mau ngapain gitu kan, udah dagang, jualan aja kue basah. Oh, oke. Saat itu mah gue apa ya, nggak usah malu lah, maju aja, yang penting nyari duit kan, nyari cuan kalau gue gitu. Iya. Lu mau mantan pejabat kayak, mau apa kayak gitu kan, maju aja biarin. Gue saat itu malu bukan malu dalam arti gue malu ya, tapi ada saudara gue yang gak enak ngomong ya, oh kasihan ya cece gitu bahasa Sunda ya. Ibu lo maksudnya gitu ya. Dulu di kantor, sekarang di jalanan gitu. Anjing kok, emangnya nyokap gua lagi ngais-ngais sampah. Enggak kan ya, jualan dagang. Jualan dagang, biarin aja gitu. Ya dari awal sehari cabang 50.000 gitu, makanya turun lah karena habis pandemi ya. Lama-lama udah sekarang udah mulai aman lah. Sehari ya 300, 400. Dapatnya tuh, bersihnya tuh. Bersihnya. Wih, lumayan banget 300 kali 30 9 juta. Iya, udah lumayan ya kalau jackpot 500 gitu. Wih, cakep juga ya. Besok gua dagang kue juga. Oke, jadi sempet ada apa namanya omongan tetangga atau saudara mungkin yang gak enak gitu ya? Lebih banyak saudara sih. Kadang-kadang ngeliat orang tua itu kan, ibu kan apa pejabat ya. Iya, mungkin biar konteksnya teman-teman lebih ngerti, jadi ibunya Ferry tuh kerja di PNS gitu ya jatuhnya ya. Ada jabatan juga, terus pensiun. Tapi salut juga sih gue Nen sama nyokap lo Nen. Jadi tante lo walaupun dulu punya jabatan, pasti kan hidupnya enak. Harusnya di masa tuanya untuk bekerja berdagang itu malu gitu kan ya. Tapi enggak ya? Enggak. Ya awalnya sih karena apa ya, suka gini loh, suka ngegosipin orang. Misalnya saat itu depan rumah kita tuh, rumah gua, singkong Thailand tuh si Winta. Wah enak ya singkong Thailand, si Winta tuh udah maju usahanya, udah ini. Terus gua langsung nembak. Kenapa ngegosipin doang? Mau nggak kayak gitu? Udah gua gituin. Terus siapa yang jaga, siapa yang gini. Lah itu ada ruko tempat gratis, kenapa harus bingung? Maju aja, nggak usah malu kalau usaha mah. Maju aja, pasti bisa. Yang penting konsisten. Dari nol sampai gede itu ada proses, nggak mungkin. Kecuali baru mulai pemasukannya 1 juta, nanti kesini lama-lama turun dia grafiknya. Harusnya kan dia begini, ini malah begini gitu. Apa maju aja. Ya awalnya ya malu-malu. Oh gitu. Lo yang mensupport nyokap lo tuh ya? Iya. Ayo, minimalnya kalau kayak kita bahasa temen ya, udah jangan banyak ngomong dah, maju aja gitu. Oke, keren banget Nen. Gue baru tahu nih di balik ini ternyata lo yang mendukung. Iya, gue yang dukung maju udah. Lama-lama karena udah berjalan setahun ya, nyokap gue nggak usah di situ, nggak usah jaga, di rumah aja. Karyawan gitu ya. Paling gue yang audit cuma stok oknam gitu lah. Ya padahal kalau bisa dibilang kan, ya lo udah gede, udah punya anak, udah punya usaha, kakak lo juga udah punya suami, itu kan ini udah nggak ada yang perlu dihidupin sebenarnya karena nyokap lo ya. Tapi ada. Untuk mengisi masa tuanya dia dagang gitu ya, usahanya. Ya. Keren banget sih. Buat muter otak doang, ngelatih otak. Biar nggak bengong-bengong gitu kan. Apalagi yang masih muda-muda gini ya. Ini keren nih Perdi, ada nih Nesya nih Perdi, anak PKL, dia dagangnya banyak. Ada berapa dagang apaan aja lo? Sandwich, ada sandwich sandal, ada susu coklat, ada semua ada dah banyak. Tuh, jadi iya masih muda nih, ada juga anak-anak muda yang bergerak itu lebih dibandingkan teman-teman lainnya. Kalau teman-temannya lainnya tuh gabut nih ngapain scroll TikTok atau gabut nih nonton ya nongkrong di mana nonton yang joget-joget atau jadi yang joget-joget. Tapi juga ada masih anak-anak muda tuh yang mau bergerak gitu. Karena beberapa bukan klien ya, apa sih jatuhnya ya, distributor ke gua ya. Yang naruhin kue-kue itu ya. Iya, gua kan bukan pembuat kue ya. Gua ini hanya wadah orang-orang yang buat kue jualan tempat gua. Beberapa orang-orang itu yang gua kenal itu orang tukang pastel itu. Itu dulu kayak kita band, malah udah jadi naga suara, udah benar-benar terkenal dia. Dia grafiknya jatuh, dia jadi supir taksi, jadi apa, tiba-tiba ketemu titiknya dia bisa jualan pastel. Dia nonton dari YouTube. Sekarang sehari 1.000 pastel. 1.000 pastel. Okay. Untung 2.000 lah kok, 1.500 lah. Atau 1.000 lah sekalian untungnya. Kali 1.000 aja itu. 1.000 1.000 Iya, sehari. Untungnya Cai. Gue bilang anjir, cakep gitu. Gue bilang ke teman-teman yang dagang gitu, yang buat kue atau apa, lo jangan main di satu titik, lo jualan. Misalnya gue wadah penjual ya, lo jangan naruh di gua doang, lo naruh tempat lain. Wadah-wadah kayak gua gitu, penjual-penjual lapak gitu, yang jualin barang-barang lo.
Di sini cuma laku 5, di sana belum tentu. Bisa laku 10, bisa laku segini. Jadi sudah banyak tuh yang diambil. Nah itu yang gua menariknya, makanya gua ngerasa ini lebih berwarna hidup gua. Karena gua bangun pagi jam 4 berangkat jualan, selesai jam 12 tidur. Gitu. Besok aja gua bazar kan, bazar juga gua, kue-kue orang-orang udah pada mau naruh semua di gua. Udah, jadi lebih enak, lebih enjoy gitu. Ini apa namanya? Jadi inget gue Per. Dulu kan lo bilang tadi lo bangun jam 4 pagi. Kan gue seinget gue mah gue datang ke rumah lo aja masih tidur dulu ya kan. Bangunnya siang. Jadi bisa berubah ya. Berubah jauh. Karena dulu kita yang bikin kita nggak suka sama rutinitas bangun pagi itu karena kita nggak suka. Abis itu kita mau ngapain sih? Sekolah, kuliah. Kita nggak suka itu. Tapi kalau lo bangun pagi karena lo besok lo mau jualan, lo suka, lo pasti bangun. Nah itu yang gue rasain nih ketika gue bikin konten, apa namanya, gue bangun pagi dengan mindset di otak tuh, oh gue bikin apa nih dengan rasa seneng. Jadi makanya kita bangun aja gitu lebih ya. Enak, lebih semangat. Mau gitu. secapek apa juga dihajar dilakuin ya. Iya, apalagi ada cuannya. Nah betul, apalagi ada bonus cuannya ya. Iya, wah besok syuting dapat 10 juta. Wah. Iya, langsung bangun pagi deh. Jadi bangun. Kunci-kuncinya teman-teman di sini biar lebih semangat. Cari apa yang kita suka, mudah-mudahan nanti membawa cuan gitu ya. Iya, jadi punya tujuan. Kalau untuk sekarang pasti monoton ya, kuliah, bangun pagi SMK kuliah, SMK. Masih sekolah. Iya, bangun pagi sekolah, monoton, pusing lah. Gue juga nggak suka kayak gitu. Tapi nanti kalau udah ngelewati masa itu, udah enak. Oke. Kalau untuk dagang itu jalanin aja. Yang penting intinya satu kayak tadi Dondi bilang gitu, relasi. Relasi ya, koneksi ya, jaringan gitu ya. Lu mau kuliah, lu mau kagak kuliah, tapi relasi lu banyak pasti bisa. Minimal ya, gue bilang relasi itu minimal. Lu punya ide tapi lu nggak punya modal. Lu ketemu orang, temen lu, gue modalin aja lah. Itu minimal itu aja. Iya. Kerjasama lah, itu minimal gitu. Bukan lu sekolah, lu emang nyari ilmu, bener nyari ilmu. Tapi gue ngelihatnya, gue bikin video game S2 itu, gue nggak diajarin sama dosen gue karena dia ngomong bahasa Cina. Gue belajarnya dari YouTube. Full YouTube gua. 1 tahun gua bikin video game sendirian. Gitu. Oh yang Gatot Kaca itu ya? Garudayana tuh. 1 tahun sendirian. Akhirnya berhasil jadi gua gitu. Itu karena YouTube, karena gua suka. Sampai gua di kosan itu, "Fer makan yuk." Duluan, udah gua komputer aja gitu. Itu bisa karena konsisten ya. Iya, kuncinya nyari yang kita suka ya. Iya. Pasti ngelakuinnya bakal ikhlas aja deh. Iya, makanya kalau emang lu suka pasti bisa. Wih, Dan keren. Gitu. Dan nggak perlu malu juga karena perlu malu. balik lagi diingetin ini Mas Ferry ini ijazahnya S2 ya kan, gelarnya kan ya. Master Design. Master Design, tapi sekarang dengan bangganya jualan kue basah ya. Kue basah, omset ya oke lah. Gitu, kalau lagi bagus. Iyalah badan lo aja begini, gimana kagak oke. Udah pasti banyak cuan ya Pak, tolong AC Pak tambahin Pak. Aja. Oke deh guys, gila menarik banget. Gue nggak nyangka obrolannya tuh sedalam ini. Yang tadinya sih Ferry ini gue ajak, todong aja langsung gue pancing main ke rumah gue, langsung suruh dateng ya kan? Lu nggak tahu kalau justru podcast kan? Gue lagi daftar bazar suruh kesini anjir. Jadi tapi ternyata obrolannya tuh ya pastinya bermanfaat banget nih buat teman-teman PKL yang saat ini masih merasa jenuh ya kan, ketika bangun pagi ke sekolah ngapain sih? Makanya dulu kita waktu apa ya? Kita belum ada cuan ya. Kita itu cuma punya impian ya. Mimpi. Bener, mimpi itu wajib. Kalau lu nggak mimpi, lu nggak bakal bisa. Harus mimpi dulu punya mimpi dulu baru dikejar. Kalau lu nggak punya mimpi, lu mau ngejar apaan? Iya, betul. Jadi goals ya, ada goalsnya. Oke. Mantap banget, luar biasa. Oke deh, kita kasih nih waktu nih karena sekarang sudah jam 7:30 nih, harusnya mereka kelar jam 5 guys. Tapi 2,5 jam mereka memperpanjang waktu pulangnya, udah ada yang dicariin emaknya. Kita kasih waktu deh untuk bertanya nih, siapa yang mau bertanya silakan. Wih, masih ada yang semangat guys ternyata guys, baru pada tidur. Penglaris apa? Lo nanya apa Sugihan? Assalamualaikum, saya perkenalkan saya Aditya. Mungkin untuk saya mau nanya hal yang bisa bikin Mas ini bisa berani buat nyoba hal baru itu apa sih, sekalian tips buat kita yang takut buat nyoba hal baru yang biasa di zona nyaman aja gitu. Hal yang bikin mau nyoba ya, pindah itu ya. Karena sebenarnya kita udah pertama lo stuck dulu. Lo bingung mau ngapain kan? Lo stuck zona nyaman pasti bosan, gue yakin bosan. Lo cuma bangun tidur pasti lo bosan.
Habis itu lu mau ngapain? Lu berani dulu lu keluar dari itu. Lu pertama mau dulu. Habis mau lu baru cari. Karena nggak mungkin lu mau keluar tapi gara-gara udah dapet baru lu mau keluar, nggak mungkin. Karena zona nyaman tuh nggak ada info. Pasti di luar lah ada info. Lu keluar dulu gitu. Baru lu berani. Masalah untung rugi udah pasti untung rugi itu. Misalnya lu mau jualan atau lo misalnya sekarang lagi apa sih video apa ya, nggak besok tiba-tiba berubah jadi gua nggak tahu lah pemeran Jave. Guys, yang dia nih ngomporin gue nonton bokep. Siapa dulu ada yang itu jadi ngomongin bokep. Tapi yang penting semangat kata gua sih. Apa ya? Nggak ada yang simpel, nggak ada yang simpel, semua butuh proses. Gitu. Kalau lu tiba-tiba dapet simple terus kamu menghasilkan, hati-hati, itu cobaan sebenarnya. Siapa tahu lu besok langsung jatuh. Gitu. Itu aja sih. Tapi lu tetap aja keluar dari zona nyaman itu atas dasar kemauan lu. Kalau gua bisa lulus S1 7 tahun. Tadi gua nggak bisa lulus karena apa? Karena dulu mantan gua ngomong, "Saudara-saudara udah pada lulus kok lu belum?" Gitu. Ya udah, oh iya ya, malu juga gua anjir. Gitu. Lulus gua gitu. Karena ada yang narik gitu. Itu kalau ada yang narik, beruntung lah kalau ada yang narik. Kalau nggak ada yang narik, kesadaran sendiri. Itu doang. Itu aja sih. Terima kasih Kak Ya. untuk jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah, boleh. Lo pasti mau nanya nih, Kak jualannya Kak, over Kak, pasti dia mau minta kayak. Jauh juga ya, dia mana? Dia rumahnya sini Citayam ya? Oh jauhan ya. Bejo suruh nganter nah. Oh iya, antar pastel dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama aku Nesya dari SMK Media Teknologi. Kak, aku mau nanya, gimana ngatur uang jualan, untung uang jualannya Kak? Untung ruginya. Mm-mm. Oh ya, kalau gue nggak bawa bukunya sih ya. Pertama kan lo harus tahu harga modal, harga jual, terus jumlah kuantitinya berapa. Disitulah udah ketahuan kan untungnya berapa, yang bisa dipakai berapa. Sebenarnya balik lagi ke ininya, maksudnya keuntungannya apa gimana tadi? Iya, jadi aku agak Bingungnya gimana? kan aku dikasih barang ya. Nah, terus aku suruh jualin. Nah, itu untungannya tuh Nggak tahu berapa gitu? aku tahu, tapi suka kayak kok tiba-tiba hilang gitu. Ini mana duitnya? Oh di pembukuan lagi? lah, nggak pakai buku ya? Aku udah pakai bukuan tapi kayak ini gimana lagi ya gitu, kayak agak ribet pembukuannya. Oh Biar itu gimana barang kan? real time nggak saat itu keluar masuk apa nanti nunggu? Nunggu yang mesen. Kalau ada yang mesen, terus waktu udah dikumpul semua, udah semuanya tuh yang mesen, aku ituin kayak. Terus tiba-tiba order gitu. kekurangan kuantitinya apa kekurangan kok malah rugi gitu apa gimana? Iya, kayak kok jadi rugi gitu, kadang rugi kok ini, kadang lebih. Kalau lebih sih alhamdulillah. Oh tetap sih balik ke pembukuan ya. Pembukuannya itu harus apa detail. Harus Disiplin juga, barang keluar masuknya harus. Karena ada beberapa kasus yang di dekat rumah itu, yang di Pondok Duta itu, dia omset profit ya, bukan omset, profit, keuntungannya itu 1 juta sehari ya. Tapi dia berantakan keuangannya. Jadi ketika ada kayak lu misalnya tukang bolu lah datang, gua mau ngambil stok gua, itu nggak tahu, gitu. Berapa tadi untung ya? Tadi laku berapa ya? Nah itu sebenarnya pembukuan tuh penting. Jadi setiap gua dilihat orangnya deh, kalau lihat buku gua, buset, Ferry katanya detail banget pembukuannya gitu. Emang gitu, emang gua harus detail karena itu uang orang kan. Dan modalnya berapa, untungnya berapa, gua harus tahu. Nanti jangan-jangan gua makan duit modal lagi, nggak bisa belanja lagi. Kan gitu. Sebenarnya pembukuan sih nomor 1. Kalau pembukuan kan ada yang simple, ada yang jelimet. Kalau gua sih cuma jual beli, profit, harga jualnya berapa, harga modalnya berapa. Misalnya gua ada bolu 3. Iya. Harga modal 2.000, harga jual 3.000. Saat ini nih, pas lagi jualan, sisa berapa? Sisa 0, laku 3 berarti habis. Jadi keuntungan jualnya berapa? Ya 3 dikali itu keuntungannya. Harga jualnya berapa nih? 3 dikali harga jual kan, 3.000, 9.000. Keuntungannya berapa? Modal 2.000, 3 kali 2.000, 6.000. Nah keuntungannya berapa? Gitu, 3.000. Itu udah detail banget sampai bawah. Karena gua itu megang 40 orang. 40 pedagang masuk ke gua. Sampai mumet gua gini tiap pagi gitu. Kalau di Pondok Duta 100 orang. Itu masing-masing satu orang bawa produk bisa 5, bisa 6, bisa 2, bisa 1 gitu. Tapi kalau emang mau dicoba, cobalah jualan kue basah,
cakep tuh. Gitu. Tapi yang penting pembukuannya, karena itu amanah ya, uang orang bukan kita punya. Iya. Gitu sih. Cobalah belajar dari pembukuan yang simple lah gitu. Ya aku udah belajar nih pembukuan yang simple banget kan, dari ini nama barang, terus siapa yang beli, terus uangnya berapa, sama harga barangnya, sama jumlah barangnya. Oh, siapa yang belinya nggak usah aja. Oh, soalnya aku catat ini biar nggak lupa. Karena siapa yang ada yang utang gitu Iya. oh, kalau ada yang utang ya harus beda-beda tipe ya. Beda-beda tipe. Iya sih kayak gitu. Tapi kalau bisa bikin table ya. Iya, aku tabelin. Bikin table. Kalau turun ke bawah doang mah agak ribet. Tapi kalau dia miss atau apa pasti ada kesalahan di pembukuan. Gitu. Disiplinnya kurang berarti. utang itu belum bayar. Nah, itu kali bisa juga. Ada lagi Apalagi ya? mau kesempatan banyak pedagang nih. Kakak yang awal jualan kan gini aja deh, kakak jualannya apa aja sih kak? Boleh kali aku jadi ikut. Iya. Gua denger lo nih. Ntar aja itu belakangan ya. Boleh masukin aja asal. Ada pertanyaan tips apa enggak? Iya, tipsnya kak. Tips. Iya, apa tips apa? Tips biar jualannya laku. Laku. Apa laris? Itu tuh jasa kodam, jasa terawang buka aura. Apa ya, konsisten sebenarnya. Tempat juga ngaruh ya. Posisi tempat juga ngaruh, rame atau enggaknya. Percuma juga kita jualan di tempat yang sepi. Karena gue ada tanah di Margonda itu depannya kuburan. Itu ada tanah mertua. Mau dibikin warkop, dibikin apa, itu jadi kantor desain gue saat itu. Itu mau bikin warkop, enggak lakunya pas ada orang meninggal aja. Kalau sekarang kan, karena gue hanya apa jatuhnya ya, toko ya. Orang datang ya, orang datang, kenapa dia balik lagi? Kenapa yang di sana sepi kok balik lagi gue? Pertama mungkin karena enak, harganya cocok. Gak usah nyari untung gede-gede, untung 500 sampai 1000 perak aja lu kalau dikali kuantitinya banyak, itu udah uang gitu. Gak usah nyari, misalnya basah yang harga modal 2000, jual 5000 gitu. Itu harga bazar coy gitu. Kalau harga jualan mah harga itu jangan. Ntar susah lakunya. Nah, ntar lama-lama juga kena menghasilkan gitu. Yang penting harga pengaruh pasti, rasa pengaruh, enak nggak gitu. Sama pinter-pinternya salesnya kemana jualnya, media sosial atau apa. Sekarang kan banyak tuh di TikTok tuh, ya basreng kan. Gitu. Gitu. Sama ini kak, kan kadang kalau orang jualan tuh malu. Benar. Nah, gimana ngatasin rasa malunya itu? Umur. Udah tua, udah punya anak aja gitu. Apa ya, pertama lu nyari duit kan, udah nyari duit mah hajar aja selama lu nggak yang aneh-aneh jualannya kan. Kalau selama si Ferry jualan basreng itu malu pasti ya kalau kedengaran gosip begitu ya. Tapi masa bodoh, orang pemasukan gue 1 juta sehari mau apa gitu. Nanti juga bakal kerasa ketika lu punya pemasukannya di atas rata-rata. Karena dulu gue buka rental PS ditolak sama orang tua, sama mertua ditolak. Jadi apa rental PS kata dia? Uangnya dari jadi apa? Gue diem aja, pas udah sehari 15 juta, 20 juta. Udah. Diem. Mau ngapain gitu? Ngapain gue kerja kantoran? Gitu. Makanya tergantung ini loh, kalau emang cuma pemasukan sehari 50.000, 20.000, ya malu lah. Nggak apa-apa, tapi itu kan proses. Gitu. Proses aja, belajar, nikmatin, learning by doing, nikmatin aja. Karena gue belajar dari Isal pertama kali main band itu learning by doing semua. Itu yang gue pakai semua. Jadi nggak bisa jadi bisa, udah gitu doang. Nah. Oh ya. Isi aura, kodam. Itu sih aku pengen ikut lah jualan kak, ajak aku. Boleh kalau mau ke Cimanggis. Jauh ya. Lumayan. Citayam jauh. Nggak usah dagang nggak, tapi hidup enak sama yang jidatnya. Itu banyak. Kalau nggak sebelah nih. Sebelahnya tuh juga tuh, banyak sawahnya. Seumuran ayah kak. Harga tuh muda. Ayah kan masih muda. Oh iya, di sini kita. Ya udah. Ditutup nih. Ada Oke, yang aku lagi mau. nggak? Lu kok grogi gitu sih, lu mau dagang lu? Iya belum pamitan. Oh iya. Udah pamitan dulu ya. Dagang. Oh ya udah kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blok nomornya, Pak.
Siapa lagi yang mau nanya? Enak nggak? Cukup. Oke, Nen, waduh mantep banget jadi obrolannya. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Yang lo tadinya malu-malu ternyata awal tuh bingung mau ngomong apa, tapi lu jadi banyak ngomong nih belakangan nih. Kayaknya lu perlu bikin konten-konten kayak gini, Nen. Nah itu gue sebenarnya pengen sih sama si Wahyu nih. Gitu. Gue sih tertariknya horor ya. Lu di dunia bisnis itu ternyata anak PKL ini ada yang semangat banget Nah, nanya kalau ke lu. teman-teman yang mau konten horor, ayo sama gue. Nah itu tuh yang Mumpung ada berani dukunnya nih. ada dukunnya. Oke Nen, obrolan kita udah hampir sejam lah kurang lebih, ini juga udah larut malam banget. Paling kasih tips terakhir Nen, apa namanya ngilangin rasa malunya deh. Gimana? Lu kan S2 lagi-lagi supaya mungkin tadi ada yang ngantuk, ada yang mikirin lapar, belum pada makan juga nih. Gimana ngilangin rasa malu walaupun lu udah punya gelar S2 tapi sekarang tuh bisa dibilang hanya berdagang kue basah gitu. Walaupun pendapatannya emang ngeri pasti. Ya lumayan lah, tapi yang penting maju aja. Nggak usah dengerin kata orang, maju aja. Selama lu dapet duit, kalaupun nggak dapet duit tapi dapet ilmu juga maju aja. Nanti juga ada waktunya. Tuhan tuh nggak tidur kok. Wih, cakep. Pasti ada saatnya gitu. Saatnya naik, ada saatnya turun. Udah pasti nikmatin aja hidup. Gitu. Mantap, mantap. Oke deh, terima kasih banyak nih Nen udah datang kemari. Oke, mantap. Nanti gue minta tolong AC-nya dilengkapin. Oke guys, terima kasih sudah menonton obrolan gue sama temen lama gue yang ternyata banyak banget manfaatnya. Makanya gue bikin podcast Nubi Sabi tuh ya untuk ini. Gue nggak ngundang orang-orang, nggak hanya ngundang orang yang emang udah naik banget. Karena ternyata setiap orang tuh punya cerita, punya ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat terutama anak-anak PKL sih yang mereka hadir langsung di sini. Oke deh, kalau begitu terima kasih telah menonton podcast Nubi Sabi bersama gue Faisal Salatif dan juga Ferry Aprianto. Oke, gue mau lanjut nonton Jack nih. Lanjut. Ciao guys. Oke. Luar biasa.